apa kabar kalian semua? Selamat malam ya. Ya, ini aku akan membacakan mengapa. Aku tanya, mengapa semesta di sini susah untuk mempersatukan kalian? Apakah ini memang takdir? Apakah sementara? Atau apakah ada tetap bisa bersatu? Ya, kita akan cek di sini. Kita menggunakan kartu mayor aja, kartu mayor di mana kita di sini akan melihat sebuah perjalanan panjang. Karena aku butuhnya itu yang cepat ya, yang cepat dan kita bisa pahami. 1. Untuk alasan kenapa semesta ini tidak mempersatukan kalian atau belum mempersatukan kalian, karena masih ada kaitannya dengan orang lain ya. The Hierophant itu mengajarkan sebuah traditional commitment. Nah, traditional commitment ini termasuk antara orang ini memang belum matang, orang ini lagi studi menimba ilmu, atau ada pilihan dia sudah menikah dalam romansa, dalam tahap tunangan, atau memang benar-benar sudah menikah, sudah ada komitmen sebelumnya. Kita lihat lagi di sini. The Hermit. Yang kedua, dikarenakan orang ini mungkin itu aku bisa bilang belum pasti. Ada rasa tidak percaya diri di dalam dirinya dia yang membuat perjalanan atau menuju kalian itu sulit gitu. Hermit ini itu dia mencari jati diri. Mungkin dia belum mapan, mungkin dia belum gimana ya. Jadinya di sini kalau saya lihat sih banyak sekali kayak pergerakan yang lama gitu loh, karena belum yakin, belum merasakan you are the right one, belum merasakan kamu satu-satunya, masih mempertanyakan sama diri sendiri, nih orang iya nggak sih gitu. Yang ketiga, kalian ada hubungan karma ya, hubungan karma yang berulang-ulang, yang belum putus. Harusnya seperti apa sih? Jika itu karma baik, ya diteruskan. Harusnya memang ada sebuah komitmen. Tapi orangnya ini tuh kayak ya datang pergi seperti itu. Ya. Dan yang terakhir di sini aku melihatnya ada kartu The Chariot. Ada kartu The Chariot. Orangnya ini itu spontaneous. Mungkin kamu LDR, mungkin dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi tanpa ada alasan. Nah, sekarang kita akan coba untuk bedah satu-satu. Ya, bedah satu-satu dari kartu ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi detailnya gitu. Kita akan lihat pakai kartu Lenormand aja ya, teman-teman. Karena enak gitu pakailah kartu Lenormand. Mengenai pernikahan, kita akan lihat Birds, Side, Woman. Adu argumen ya, dan memutuskan untuk pisah dari pasangan. Jadi di sini kalau aku lihatnya sebenarnya kalau dari sisi pernikahan ya, kalau aku bisa lihat nih, kalau dari sisi pernikahan tidak terlalu bahagia orang ini, tidak terlalu bahagia. Tetapi di sini lebih seperti kayak sering beradu argumen, berantemnya itu sering. Makanya sekarang mungkin tidak baik-baik aja sebetulnya hubungannya, gitu. Ya, The Hermit. Kita lihat di mana adanya sebuah dia ini masih banyak sekali
ego ya, keinginan untuk hasrat, keinginan untuk ingin bisa mendapatkan yang lebih dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ini sorry ya kalau ini kadang-kadang orang itu nggak ada empatinya gitu. Kalau di deket aku tuh aku lagi reading, ada suara di belakang, padahal mereka tahu kalau aku sedang reading gitu loh. Jadi kayak apa ya, nggak ada empatinya gitu. Yang ketiga di sini ada kartu Wheel of Fortune. Ya, kenapa orang ini itu datang pergi dan nggak jelas. Ada kartu Heart di sini, ada kartu Fox, dan ada kartu House. Jadi ya memang orang ini pada dasarnya dia itu hatinya juga memang tidak yang terlalu serius gitu loh, tidak terlalu serius, tidak terlalu mau bisa serius dulu ya, dikarenakan mungkin ada trauma ya, ada trauma dari pernikahan atau hal lain gitu. Ini sebenarnya kartunya terpisah ya teman-teman, kalian sesuaikan aja sama yang kondisi-kondisinya ya. Ketika dia pergi di sini alasannya apa? Ada kartu Child. Oh, dia melihat sebuah rencana atau opportunity baru yang memang tidak diinformasikan kepada kamu karena ini adalah cita-citanya dia. Jadi ada beberapa versi ya teman-teman. Aku bisa simpulkan di sini ada 4 kartu, ada 4 versi. Kalian ikutin aja. Jika dia orangnya sudah menikah atau sudah berkomitmen, dia di sini berarti apa ya? Sebenarnya hidupnya nggak bahagia-bahagia banget ya, tapi susah untuk bisa terkomunikasi sama kamu dikarenakan ada orang lain gitu ya. Dia juga sebetulnya tidak bahagia-bahagia banget dengan pasangan dan cenderung pengen memutuskan. Intinya lagi proses memutuskan atau sedang ingin baru mau pisah gitu loh. Jadi belum bisa untuk komitmen sama kamu. Yang kedua di sini ada kartu The Hierophant. The Hierophant berarti seseorang yang masih mencari jati diri. Nah, dia di sini itu memilih seseorang berdasarkan ego. Ya, aku bisa lihat berdasarkan ego, berdasarkan cocok apa enggak ya. Mungkin physically dia ngelihat kamu, mungkin ada lagi yang lain. Kayak gitu. Yang ketiga, orangnya itu tidak jelas ya. Ada hubungan karma juga di sini, tetapi karma yang berputar-putar nggak jelas. Jadi kalau misalnya dia butuh kamu, dia akan datang sama kamu. Ketika dia sudah tidak butuh, ya sudah. Nah, di sini teman-teman yang keempat itu mengindikasikan bahwa dia sendiri ya, kalau seandainya dalam satu Chariot ya, the Chariot di sini mengenai cita-cita. Dia pergi begitu dikarenakan memang ada rencana yang memang tidak disebutkan sama kamu, dan ini tuh dadakan, sesuatu yang baru, opportunity baru. Bisa jadi dia dadakan dipindahin ke tempat lain kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa reason yang kamu bisa pastikan ya. Kamu pastikan bahwa alasan-alasan semesta di sini tidak bisa atau belum bisa mempersatukan kamu. Sekarang kita akan lihat dulu dari kartu-kartu yang sudah kita buka sekarang. Apakah ada kemungkinan buat kamu ya, buat kalian itu bisa bersama? Kita mulai dulu dari kartu yang paling kiri atau kartu kuning ya, mengenai pernikahan. Kita akan lihat dulu, pada akhirnya kalian bisakah bersama? Kartu The Hangman, kartu Ace of Wands, ada kartu
Ace of Swords, kita akan buka 5 ya. Hermit dan Painful Separation Sorrow. Ya, pada akhirnya seperti apa ya teman-teman? Aku melihatnya adalah kemungkinannya akan sangat sulit. Kenapa? Dikarenakan orang ini sebetulnya kayak tindakannya kurang ya. Tindakannya kurang. Jadi dia hanya bisa terdiam, tidak bisa melakukan aksi, kurang aksi. Malah aku bilang. Jadinya ya akhirnya sama kamu tidak akan jadi juga. Gitu loh. Ya, semesta itu sudah menakdirkan bahwa orang ini sangat sulit untuk kamu. Yang ada, kamu di sini nanti ya akan merasa dimanfaatkan, kamu akan merasakan namanya dihianati, kamu merasa kayak dipermainkan, atau bahkan ya dia kayak mau manfaatin kamu aja gitu loh. Jadi aku bisa bilang di sini untuk jawabannya, jika memang dia sudah menikah, dia tidak ada pergerakan ya di sini. Jadi jangan terlalu diharapin. Sebetulnya kalau misalnya ada orang yang sudah menikah dan terus dia bilang aku lagi ada ribut dengan pasanganku dan lain-lain, udah nggak usah ditanggapin terlalu berat. Bahaya buat kamu. Oke. Ini kita lihat lagi di sini. 1 2 3 4 5. Oke, untuk orang di sini yang masih belum yakin, ya, yang masih belum yakin sama kamu, aku melihatnya adalah orang ini tidak bisa dipush ya teman-teman. Kenapa? Dikarenakan banyak sekali pertimbangan. Dia punya trauma masa lalu yang sebetulnya bisa kamu build up, bisa kamu yakinkan dia. Tetapi tantangannya adalah apa? Tantangannya dia di sini pasif. Gitu. Dia memang betul, mungkin kalau misalnya dia patah hati misalnya, dia punya trauma ya, dia berusaha untuk melepaskan diri dari masa lalu dan ini sudah menjadi keputusannya. Ingat, orang yang menyendiri atau merenung atau pasif biasanya dia punya rasa sakit yang berlebihan gitu loh. Dia itu tidak punya keberanian, dia putus asa dan ragu. Di sini apakah bisa pelan-pelan? Aku bilang karena ini adalah mode istirahat, mode pasif. Dikala dia lagi pengen tenang, dikala dia pengen istirahat, jangan pernah mengepush. Kamu harus sama aku. Jadi untuk yang nomor 2 di sini kemungkinannya bisa. Ya, kemungkinannya bisa. Kalau yang sudah menikah di sini kemungkinannya sangat kecil, kecuali kalau dia mau berkorban, kalau dia mau selesaikan dulu hubungannya sama pasangannya. Yang nomor 2 ini aku bisa ngomong yes ya. Oke. Yang nomor 3, orang yang datang dan pergi dan mungkin ya kalian ketemunya sama dia lagi gitu loh. Dia ada pengen sesuatu manfaat, dia pengen satu keuntungan untuk diri sendiri. Bisa jadi kamu buat backup dari perkawinannya, bisa jadi memang orang ini ya buat kamu tuh sebagai sesuatu yang gak bisa dilepasin karena ada untung dari kamu. Kita akan lihat di sini. Oke. Di sini kalau aku bilang ya, teman-teman, orang ini energinya itu masih belum bisa dipegang. Kenapa ya? Karena dia sendiri tuh masih punya tujuan. Dia di sini masih punya keinginan yang tidak bisa kamu kontrol.
Dia hidup berdasarkan pikirannya sendiri, dia hidup berdasarkan project dan planningnya sendiri. Kenapa? Dia masih butuh adventure, dia masih mau bermain-main, dia masih mau berpetualang untuk menemukan hal-hal baru, dalam arti biasanya pekerjaan, dalam arti biasanya kesempatan, koneksi dan lain-lain, ya. Tapi apakah orang ini akan menyulitkan kamu? Aku bilang sih dia seperti kayak butuh support ya, butuh support untuk mewujudkan namanya cita-cita. Tapi tidak bisa menjamin orang ini akan sama kamu, gitu. Yang terakhir mengenai cita-cita. Kalau ini sih nomor 2 dan nomor 4 ini mulia ya. Tapi kalau nomor 1 kamu terjebak pada nomor 1 dan nomor 3, ini mikir-mikir lagi deh. Karena pada ujung-ujungnya juga tidak menjamin gitu. Kalau ini kan mode istirahat nomor 2. Jadinya masih bisa ada upaya ya. Oke, sekarang mengenai orang yang tiba-tiba pergi karena ada sesuatu mengenai cita-cita. Kita lihat ya, apakah bisa kembali? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Di sini aku melihat ada energi sebuah positivity, teman-teman, ya. Oke. Ketika dia sudah memutuskan sebuah keinginan, ketika dia di sini sudah berjuang, ketika di sini dia kayak berusaha untuk mengimbangi dirinya, ternyata di sini ya dia merasa kayak ya mempertahankan atau memperjuangkan sebuah cita-cita itu tidak gampang, butuh keberanian, butuh persistence, tidak jatuh bangun ya, dia harus jatuh bangun, kemudian mengetes namanya sebuah keyakinan dia gitu loh, bahwa aku bisa walaupun dengan sakit-sakit. Pada akhirnya gimana? Pada akhirnya dia akan kembali lagi sama kamu. Jadi kalau kalian di sini tidak bisa bersatu dikarenakan dia sekarang sedang healing atau merenung atau belum yakin dan mengejar cita-cita, sarannya oke, kamu bisa menunggu. Tetapi jika terkait dengan komitmen dengan orang yang datang dan pergi dalam hidup kamu tidak memberikan sebuah kepastian, ini jawabannya pikir-pikir dulu dan lebih ke arah tidak. Gitu ya. Sekarang kita buka nasihatnya untuk kamu. Nasihat itu penting, teman-teman. Di sini aku sengaja tidak memberikan penanda supaya kamu mengikuti readingan aku, bahwa kartu-kartu ini aku berikan bukan untuk pilih kartu, tetapi kalian bisa melihat solusi dari berbagai alasan kenapa semesta itu tidak mempersatukan kalian atau belum bisa mempersatukan kalian. Kita lihat the final decision-nya ya dari semesta. Jawabannya apa? Nasihat untuk kamu mengenai kartu pertama yang paling kiri untuk orang yang sudah berkomitmen. Helper for abundance. Dia bilang begini, malaikat penjaga kamu atau semesta, kamu itu lebih membutuhkan untuk memperbaiki kebahagiaan kamu. Abundance itu bisa jadi dari keuangan, ya kan? Kamu masih banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Kamu nanti akan bertemu dengan seseorang dengan hati yang besar dan tindakan yang cepat. Jadi di sini kamu harus masih bersabar karena semesta akan memberikan dan mengorganize seseorang yang bisa bertemu dengan kamu. Ketika kamu di sini sudah fokus sama diri kamu,
akan dibukakan jalannya untuk mendapatkan jodoh yang lain. Jadi memang bukan dia ya orangnya. Yang kedua, di sini untuk orang yang sang pertapa untuk orang yang masih belum menemukan jati diri, masih banyak pertimbangan ya. Di sini ada guardian of action. Kamu boleh ya, ibaratnya jemput bola duluan, tetapi dengan tidak memaksa. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berjiwa besar, kamu tuh berkarisma, kamu tuh menginspirasi dia. Pastikan dia itu untuk menikmati segala tantangan dalam hidup, cinta maupun yang Tuhan berikan sama dia. Jadi ketika dia mencari sebuah jati diri dan ketenangan, kita tidak perlu memaksa. Kita menjadi orang yang full support sama dia, tanpa mengharapkan namanya imbalan. Imbalan dia cinta itu bonus ya. Yang ketiga, untuk orang-orang yang memanfaatkan kamu, cinta yang dimanfaatkan. Bagaimana pesan semestanya? Kartunya Ten of Action, teman-teman. Ten of Action itu sudah cukup. Kamu sudah berusaha yang kasih terbaik buat dia. Kamu harus menemukan kembali bagaimana caranya kamu memperbaiki struktural hidup kamu dulu, antara personal life kamu dengan orang ini, dengan personal life kamu, mungkin pekerjaan dan hati, dipisahkan ya. Gini, kalau kamu butuh saran atau butuh apa, kamu boleh minta tolong satu orang yang kamu curhatin untuk menyemangati kamu, ingetin kamu supaya kalau ada orang ini datang ya udah ingetin ya, jangan kamu pernah sakit dan lain-lain. Terus di sini ya, untuk menyenangkan orang lain itu sebetulnya nggak perlu. Kalau kamu pengen dimanfaatkan karena mungkin kamu baik, kamu cinta sama dia, itu nggak perlu ya. Cinta nggak seperti itu, bukan sebagai pengorbanan yang kamu bilang harus melakukan semuanya buat dia. Dikala dia cuman datang dan pergi tanpa ada ketegasan, ini malah membuat kamu sakit hati sebetulnya, karena tidak ada kepastian di sini ya. Lebih baik kamu membahagiakan orang yang sudah pasti ada buat kamu, keluarga kamu, anak kamu, teman-teman kamu, dengan memberikan sedikit mereka hadiah, senyuman, atau apapun, itu lebih berkah loh ya. Dan yang terakhir mengenai cita-cita, dia meninggalkan kamu demi cita-cita. Kira-kira apa? Two of Cups atau Two of Cups ya. Kamu tidak usah beranjak pergi dari orang ini. Kamu itu punya sekali kemampuan untuk mereview kembali gitu. Kalau sewaktu-waktu dia kembali lagi sama kamu bisa mereview kembali. Oh iya, aku di sini memang ditakdirkan buat kamu, menunggu kamu, dan mungkin secara nggak langsung kalau aku belum ada pasangan ya aku menunggu kamu, kayak gitu ya. Terus di sini ya memang ini adalah sign, ini memang adalah cobaan yang diberikan ketika dua orang itu ingin menyatukan pikiran. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah dia pergi karena cita-cita, kamu pun bisa memaklumi supaya dia fokus dan lain-lain ya. Tapi pada saat dia kembali ya baru make sure aksinya apa. Jangan kamu gangguin dia. Kadang-kadang kan gini, aku tuh pengen menyelesaikan project aku dulu deh, nanti kalau misalnya kita udah selesai aku biar fokus, baru aku bisa kembali. Ketika dia sudah ngomong seperti itu, anggaplah itu sebuah komitmen. Kalau dia tidak kembali berarti dia mengingkari komitmen dan kamu bisa pergi. Nggak perlu ditungguin, tapi ada kesempatan dia balik sama kamu ya. Jadi kalau untuk kondisi-kondisi 1 dan 3 di sini itu aku sarankan buat kalian lupain aja, jangan mau terlalu dimanfaatkan ya.
Jangan mau jadi pembersih masalah orang, nggak perlu. Fokus sama diri kamu sendiri. Untuk nomor 2 dan nomor 4 di sini, kamu masih bisa memberikan sebuah kesempatan. Kayak gitu. Oke, teman-teman, aku rasa di sini sudah cukup ya pembacaan dari aku. Mungkin kalau ini agak berbeda, aku mohon maaf. Tapi saran aku di sini ya kalian harus lebih berpikir secara logik ya. Kalau namanya cinta, dia pasti datang. Kayak gitu. Mau sampai kapanpun dia pasti datang. Nggak perlu ditungguin terlalu lama. Selama dia masih hidup, dia bisa datang. Nggak ada alasan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you. Bye-bye.